Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Hakikat Ekonomi dan Bisnis. Yang beranggotakan saya sendiri, Hanifah Nurhidayah NPM 096, dan teman saya Erviana Dwi Aksari NPM 100, dan Salsa Nurhidayah NPM 101. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat ekonomi. Ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu eukonomia, yang berarti pengelolaan rumah, menurut Capra tahun 2002. Nah, yang dimaksud dengan pengelolaan rumah itu adalah cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau fisik anggota rumah tangganya. Nah, dari sisi ini, berkembang disiplin ilmu ekonomi yang dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Saat ini, ilmu ekonomi didukung oleh hampir semua disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diarahkan untuk mengeksploitasi sumber daya bumi dalam rangka merealisasikan kekayaan materi. Pada tingkat ekonomi makro, pada ekonom dan pejabat birokrasi pemerintah sudah sangat mengenal konsep-konsep ekonomi seperti pendapatan nasional bruto, lalu ada konsumsi, tabungan, investasi, jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, neraca perdagangan, neraca pembayaran, kurs valuta, anggaran pendapatan, dan belanja negara, dan sebagainya. Nah, pada tingkat ekonomi makro banyak dibahas tentang pengelolaan dan manajemen bisnis, antara lain hukum permintaan dan penawaran, titik ulang pokok atau break-even point (BEP), efisiensi biaya, laba optimal, pendapatan dan biaya marginal, serta konsep lain yang semuanya berorientasi pada pencapaian laba optimal melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya operasi. Lalu, ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar yang masih dipegang hingga saat ini, yaitu adanya kebutuhan atau needs manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Nah, sehingga menimbulkan persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas tersebut secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hukum, sistem, dan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran tersebut dicapai melalui peningkatan produksi dan distribusi dari sudut produsen di satu sisi, serta meningkatkan pendapatan, konsumsi, dan lapangan kerja dari sudut konsumen di sisi lain. Nah, di ekonomi modern menanamkan paradigma tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk ekonomi. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas. Dan yang ketiga adalah dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, manusia bertindak rasional. Nah, dampak dari paradigma tersebut adalah yang pertama, tujuan hidup manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual. Lalu yang kedua, manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transendental atau kesadaran spiritual, kekuatan tak terbatas atau Tuhan yang dimiliki manusia. Dan yang ketiga, mengajarkan bahwa sifat manusia itu adalah serakah. Slide selanjutnya yaitu mengenai etika dan sistem ekonomi. Pengertian sistem sendiri telah disinggung pada bab 1, yaitu suatu jaringan berbagai unsur untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
untuk sistem ekonomi sendiri adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintah, negara, rakyat, dan unsur terkait lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, mempelajari sejarah ekonomi, kita dapat mengetahui adanya dua paham sistem ekonomi ekstrim yang berkembang, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi komunis. Sistem ekonomi kapitalis dikembangkan oleh negara-negara barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Inggris, serta sekutu-sekutunya seperti Belanda, Jerman Barat, Prancis, Australia, dan sebagainya. Sementara itu, paham ekonomi komunis berkembang di bekas Uni Soviet beserta sekutu-sekutunya seperti Jerman Timur dan negara-negara Eropa Timur lainnya, yaitu Republik Rakyat Cina di Asia dan Kuba di benua Amerika. Adanya dua sistem ekonomi yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua itu sempat menimbulkan ketegangan atau sering disebut sebagai perang dingin antara blok barat dan blok timur. Blok barat dipelopori oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, sementara blok timur dipelopori oleh Uni Soviet. Nah, RRC tidak masuk dalam kedua kelompok ini, melainkan membentuk kelompok ketiga bersama Indonesia, India, Mesir, Yugoslavia, dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Kelompok ketiga ini dikenal dengan sebutan negara-negara non-blok. Nah, ekonomi kapitalis sendiri adalah adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu. John Locke, seorang filsuf Inggris, diakui sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan teori kebebasan atau liberalisme dalam hal kepemilikan kekayaan. Nah, ia mengatakan bahwa manusia mempunyai 3 kodrat dasar yang harus dihormati, yaitu life, freedom, dan property. Oleh karena itu, sistem kapitalis sering juga disebut dengan ekonomi liberal. Selanjutnya, pemikiran Adam Smith tentang pasar bebas dalam ekonomi mendukung tumbuhnya sistem ekonomi kapitalis. Ada 2 ciri pokok dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu liberalisme kepemilikan dan kedudukan ekonomi pasar bebas. Nah, menurut paham ini, kebebasan individu akan memicu motivasi setiap orang untuk melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi dalam rangka memakmurkan dirinya masing-masing. Nah, bila setiap individu memperoleh kemakmuran, maka otomatis masyarakat dan negara secara keseluruhan juga menjadi makmur. Nah, namun kebebasan kepemilikan saja belum cukup. Ia harus didukung pula oleh sistem pasar bebas. Dalam pasar bebas harus diciptakan banyak pembeli dan penjual. Selain itu, mekanisme penetapan harga harus dibiarkan diatur secara alamiah oleh kekuatan hukum permintaan dan penawaran, yang oleh Adam Smith disebut tangan tak terlihat atau invisible hand. Nah, pemerintah dalam hal ini diharapkan tidak ikut campur dalam mekanisme penetapan harga tersebut. Dengan pemikiran seperti ini, sistem ekonomi kapitalis sebenarnya dilandasi oleh teori etika egoisme dan etika hak, serta mendapat pembenaran dari kedua teori tersebut. Nah, menurut etika egoisme, suatu tindakan dianggap baik bila setiap individu mampu merealisasikan kepentingannya. Sementara itu, etika hak lebih menonjolkan penghormatan kepada hak-hak individu. Nah, sebaliknya, untuk paham ekonomi komunis yang memperoleh inspirasi dari pemikiran Karl Marx, justru sangat menentang sistem kapitalis ini. Dengan mengamati akibat dari revolusi industri
yang terjadi di negara-negara barat, Karl Marx dapat melihat adanya penindasan yang dilakukan oleh kelompok kecil pengusaha yang memiliki modal atau majikan terhadap kelompok mayoritas buruh yang sebenarnya menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi. Nah, bila ini dibiarkan, maka akan muncul ketidakadilan di mana sekelompok kecil masyarakat yang menguasai alat-alat produksi dan modal akan semakin kaya. Nah, sementara kelompok mayoritas masyarakat yang tidak memiliki alat produksi atau kaum buruh akan semakin tertindas. Oleh karena itu, sistem ekonomi komunis muncul sebagai alternatif. Nah, menurut sistem ekonomi komunis ini, setiap individu dilarang menguasai modal dan alat-alat produksi. Nah, alat-alat produksi dan modal harus dikuasai oleh masyarakat, yaitu melalui negara, sehingga tidak ada lagi eksploitasi oleh sekelompok kecil majikan terhadap masyarakat mayoritas atau kaum buruh. Dalam sistem ekonomi komunis, alat-alat produksi beserta kegiatan produksi, pekerjaan dan distribusi pendapatan setiap warga negara diatur oleh negara. Karena perhatian utama sistem komunis adalah kemakmuran masyarakat secara keseluruhan dan bukan kemakmuran orang per orang, maka seringkali sistem komunis ini dengan beberapa variasinya disebut sebagai sistem sosialis. Dengan latar belakang pemikiran seperti ini, sebenarnya sistem komunis mendapatkan pembenaran dari etika altruisme. Nah, walaupun sistem kapitalis dan sistem komunis sangat bertentangan, namun sebenarnya ada persamaan yang sangat esensial, yaitu keduanya hanya ditunjukkan untuk mengejar kemakmuran atau kenikmatan duniawi dengan hanya mengandalkan kemampuan pikiran rasional dan melupakan tujuan tertinggi umat manusia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, di samping kedua sistem ekstrim tersebut, masih dijumpai sistem ekonomi lain yang sebenarnya merupakan penggabungan dari kedua sistem yang tadi, yaitu Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia yang sangat disegani telah memperkenalkan falsafah negara yang sangat terkenal, yaitu Pancasila. Nah, begitupun dengan Mohatta yang juga merupakan tokoh pimpinan bangsa yang disegani dan bersama dengan Soekarno pernah mendapat julukan sebagai pemimpin Dwi Tunggal. Nah, memperkenalkan koperasi sebagai salah satu wadah ekonomi rakyat yang paling sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, pokok-pokok pikiran dalam falsafah Pancasila antara lain, yang pertama ada tujuan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, yaitu sila kelima. Lalu landasan operasional, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual adalah sila ke-1, hak asasi manusia, sila kedua, persatuan atau kebersamaan rakyat dalam wilayah Indonesia, sila ketiga, dan kearifan demokrasi adalah sila keempat. Nah, jika diperhatikan, falsafah Pancasila sebenarnya dilandasi oleh semua teori etika yang ada, yaitu yang pertama teori etonom atau yang sila ke-1, terus teori egoisme atau teori hak, sila kedua, teori deontologi atau teori kewajiban adalah sila ketiga dan sila keempat, dan yang terakhir adalah teori utilitarianisme atau altruisme adalah sila dari kelima. Slide selanjutnya adalah etika dan sistem ekonomi komunis. Nah, tujuan sistem ekonomi komunis adalah untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia atau majikan pemilik modal terhadap manusia lainnya atau kaum buruh. Nah, di sini mengapa sistem ekonomi komunis mengalami kegagalan, walaupun sebenarnya tujuannya sangat mulia.
Yaitu jawabannya adalah yang pertama, sistem ekonomi komunis didasarkan atas hakikat manusia tidak utuh, yaitu tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekuatan tak terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan pikiran dalam memecahkan persoalan hidup di dunia. Tujuan yang ditetapkan semata-mata untuk mengejar kemakmuran ekonomi atau kenikmatan duniawi dan melupakan tujuan tertinggi umat manusia adalah kebahagiaan rohani. Lalu yang kedua, dalam sistem ekonomi komunis, alat-alat produksi dan kekayaan individu tidak diakui. Nah, sebagai gantinya, aparat pemerintah dan pemimpin partai atas nama negara diberi wewenang penuh untuk mengatur penggunaan alat produksi dan kekayaan milik negara untuk kepentingan bersama. Dengan akses penuh terhadap kekayaan negara, serta tidak adanya kepercayaan pada Tuhan dan kehidupan di akhirat, maka dapat dipahami bahwa kebanyakan para pemimpin negara komunis menyelewengkan mandat kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri. Mereka menjadi lupa akan daratan, dan mereka tidak lagi bekerja untuk kepentingan rakyat, tetapi bekerja untuk memperkaya diri sendiri serta kelompok elitnya dan membiarkan rakyat mereka tetap miskin. Nah, akibatnya kesenjangan golongan kaya dengan golongan miskin tetap saja muncul, bukan lagi antar pemilik modal atau majikan dengan buruh, akan tetapi antar elit pemerintah atau pemimpin partai dengan rakyat mereka. Lalu selanjutnya adalah produktivitas tenaga kerja sangat rendah karena rakyat yang bekerja untuk negara tidak termotivasi untuk bekerja lebih giat. Kalaupun ada di antara mereka yang ingin bekerja lebih keras, mereka tetap tidak boleh mengumpulkan kekayaan pribadi. Nah, pendapatan semua rakyat relatif sama tanpa membedakan tingkat produktivitas dan keterampilan mereka yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah keadaan perekonomian negara-negara blok komunis semakin memperburuk keadaan terjadinya pemborosan kekayaan negara, terutama untuk memproduksi senjata yang dipaksakan dalam rangka perang dingin menghadapi negara-negara blok barat. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan sistem ekonomi kapitalis. Nah, perekonomian negara-negara barat dan Jepang yang menganut sistem ekonomi kapitalis tumbuh jauh lebih cepat melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara komunis. Dengan runtuhnya Uni Soviet yang menjadi pendukung utama sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20, serta kenyataan bahwa perekonomian negara-negara komunis jauh tertinggal dibandingkan negara-negara kapitalis. Maka memasuki abad ke-21, praktis seluruh negara di dunia, kecuali Kuba, telah mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Setidaknya negara-negara barat dengan kekuatan uang mereka mampu memaksakan berlakunya sistem perdagangan bebas yang memang diperlukan untuk memperluas basis ekonomi kapitalis mereka ke luar negeri melampaui batas-batas kedaulatan suatu negara. Nah, selain itu, sistem ekonomi kapitalis yang berkembang di negara-negara barat telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional dengan ciri-ciri, yaitu yang pertama, kekayaan mereka sudah sedemikian besar, bahkan sudah melewati pendapatan negara-negara yang sedang berkembang. Lalu yang kedua, kekuasaan para pemiliknya telah melewati batas-batas wilayah suatu negara, bahkan tidak jarang mereka mampu mengendalikan kebijakan aparat pemerintah dan legislatif di negara-negara di mana perusahaan ini berada demi keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut. Dan akibat dari sistem ekonomi kapitalis ini dapat dirasakan sampai saat ini adalah yang pertama, terjadinya
pemanasan global dan kerusakan lingkungan di bumi akibat kerakusan para pemilik modal yang didukung oleh aparat pemerintah. Lalu yang kedua, terjadi ketidakadilan distribusi kekayaan yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan kemakmuran yang makin tajam antara negara-negara kaya dengan mayoritas negara-negara miskin, antara golongan masyarakat kaya dengan mayoritas penduduk miskin di dunia. Akibat selanjutnya adalah ancaman kekerasan, konflik antar negara, kemiskinan, dan pengangguran makin meluas. Lalu selanjutnya ada korupsi, kejahatan kerah putih, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengejar kekayaan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak telah meluas bukan saja di negara-negara miskin, tetapi juga di negara-negara maju. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan obat-obat terlarang, perjudian, kebebasan seks, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan tindakan-tindakan amoral lainnya yang makin meluas baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang miskin. Dan selanjutnya adalah gaya hidup modern yang boros dan yang terlalu konsumtif, penumpukan harta kekayaan yang jauh melampaui ukuran kebutuhan yang normal, serta pamer kemewahan dan kekayaan telah menjadi ciri yang sangat menonjol. Lalu munculnya tanda-tanda tekanan mental dan psikologis, serta stres, kasus bunuh diri, tindakan anarkis massal, pembunuhan karena masalah sepele, percecokan dan perceraian rumah tangga, dan kasus sejenisnya sudah semakin meluas. Dan yang terakhir adalah penyakit akibat gaya hidup modern, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, HIV/AIDS, dan penyakit sejenisnya makin mengancam umat manusia. Slide selanjutnya yaitu mengenai etika dan sistem ekonomi Pancasila. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sistem ekonomi Pancasila mencoba memadukan hal-hal positif yang ada pada kedua sistem ekonomi ekstrem, komunis dan kapitalis. Ciri keadilan dan kebersamaan pada sistem ekonomi Pancasila diambil dari sistem komunis, dan ciri hak dan kebebasan individu diambil dari sistem kapitalis. Ditambah dengan ciri ketiga, yaitu yang tidak ada pada kedua sistem, adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, secara teoretis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Selanjutnya, itu ada etika dan sistem ekonomi. Etika pada intinya mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Nah, ukuran untuk menilai baik dan tidaknya suatu tindakan bila dilihat dari hakikat manusia utuh adalah melihat dari manfaat atau kerugian bagi orang lain. Kemampuan tindakan tersebut dalam menciptakan kebahagiaan individu dan kemampuan tindakan tersebut dalam meningkatkan keimanan atau kesadaran spiritual seseorang. Sistem ekonomi sendiri adalah seperangkat unsur atau manusia, lembaga, wilayah, dan sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi barang dan jasa serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Bila berpegang pada pemahaman ini, maka pada tataran konsep semua sistem ekonomi seharusnya bersifat etis, karena semua sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan untuk kemakmuran masyarakat. Nah, kesimpulannya adalah bahwa sistem ekonomi apapun dapat saja memunculkan banyak persoalan yang bersifat tidak etis. Etis tidaknya suatu tindakan lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual para pelaku dalam aktivitas ekonomi atau oknum birokrasi, pejabat negara, pemimpin perusahaan, dan bukan pada sistem ekonomi yang dipilih oleh suatu negara.
Nah, di sini yang berperan adalah tingkat kesadaran dalam memaknai hakikat dirinya, hakikat manusia sebagai manusia utuh atau manusia tidak utuh. Sekian penjelasan dari saya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Eviana Dwi Aksari, NPM 100, akan melanjutkan pembahasan mengenai pengertian dan peranan bisnis. Aktivitas bisnis sudah ada sejak manusia ada di bumi ini. Mengapa demikian? Karena kalau bisnis dimaknai sebagai kegiatan untuk menghasilkan dan menyediakan barang dan jasa untuk mendukung kebutuhan hidup manusia, berarti sejak manusia ada di bumi sudah memerlukan barang dan jasa untuk bertahan hidup. Namun pada realitanya masih banyak dijumpai pandangan pro dan kontra mengenai etis tidaknya suatu aktivitas bisnis. Sebagaimana diungkapkan oleh Sonny Kiraf pada tahun 1998, yaitu pandangan praktis realistis dan pandangan idealis. Pandangan praktis realistis melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan atau profit bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas memproduksi dan mendistribusikan barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Berbeda dengan pandangan praktis realistis, pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis tersebut. Nah, inti dari pandangan idealis adalah bahwa tujuan pokok dari bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan keuntungannya hanyalah akibat dari kegiatan bisnis. Dalam pandangan ini, tidak ada pola pikir persaingan dan tidak ada pola pikir untuk mengalahkan para pesaing agar bertahan hidup. Nah, cara lain untuk menjelaskan isu pro dan kontra dalam aktivitas bisnis jika dilihat dari sudut pandang etika dapat dijelaskan melalui pemikiran Lauren, Weber, dan Post pada tahun 2005 tentang budaya etis atau ethical climates. Slide selanjutnya yaitu ada tabel 4.1 yang merupakan tabel komponen-komponen budaya etis. Yang pertama ada kriteria etis. Pada kriteria etis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu egoisme atau pendekatan pusat pada kepentingan diri, di mana fokus pada individu yaitu kepentingan diri atau self-interest, fokus pada perusahaan yaitu kepentingan perusahaan atau company interest, fokus pada masyarakat yaitu efisiensi ekonomi. Yang kedua ada benevolence atau pendekatan berpusat pada kepentingan orang lain. Fokus individu yaitu kepentingan bersama atau friendship. Fokus pada perusahaan yaitu kepentingan tim atau team interest. Fokus pada masyarakat yaitu tanggung jawab sosial atau social responsibility. Yang ketiga ada prinsipal yaitu pendekatan berpusat pada prinsip integritas. Fokus pada individu yaitu moralitas pribadi atau personal morality. Fokus pada perusahaan yaitu prosedur dan peraturan perusahaan. Fokus pada masyarakat yaitu kode etik dan hukum. Selanjutnya yaitu ada 5 dimensi bisnis. Yang pertama ada dimensi ekonomi. Bisnis paling mudah dipahami bila dilihat dari dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua ada dimensi etis. Bila dilihat dari dimensi etis, bisnis masih menimbulkan diskusi yang diwarnai oleh pro dan kontra.
untuk memperoleh pemahaman yang jernih, disepakati acuan definisi etika dan kriteria untuk menentukan suatu tindakan etis. Nah, dua acuan pokok tersebut yaitu definisi etika adalah tujuan kritis tentang baik tidaknya suatu perilaku atau tindakan. Yang kedua, ukuran penilaian menggunakan 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran hewani atau teori egoisme, kesadaran manusiawi atau teori utilitarianisme, dan kegiatan spiritual atau transendental atau juga disebut teori teonom. Dengan acuan ini, kita akan membahas untuk bisnis dari dimensi etis. Bisnis dari dimensi etis yaitu yang pertama, kegiatan bisnis adalah kegiatan produktif. Artinya, kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Yang kedua, bila dilihat dari pihak yang memperoleh manfaat dari keuntungan suatu kegiatan bisnis atau masalah keadilan dalam distribusi keuntungan dan tindakan bisnis dalam merealisasikan keuntungan itu, isu etika muncul untuk memberikan penilaian atas dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan alam, atau merugikan orang lain atau menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada dimensi hukum. De Geer dalam Tony Carroll pada tahun 1998 membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal creator dan legal recognition. Dari sudut pandang legal creator, perusahaan diciptakan secara legal oleh negara, sehingga perusahaan adalah sebuah badan hukum. Kemudian, pada sudut pandang legal recognition, perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya ada dimensi sosial. Bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial, tujuan pokok keberadaan perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia, sedangkan keuntungan akan datang pada sendirinya bila perusahaan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu dimensi spiritual. Kegiatan bisnis yang spiritual tumbuh berdasarkan paradigma sebagai berikut. Yang pertama, pengelola dan pemangku kepentingan atau stakeholder menyadari bahwa kegiatan bisnis adalah bagian dari ibadah atau good devotion. Yang kedua, tujuan bisnis adalah untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat, prosperous society. Dan yang ketiga, dalam menjalankan aktivitas bisnis, pengelola mampu menjamin kelestarian alam atau planet conservation. Secara lebih jelas, peranan bisnis yang spiritual dapat digambarkan pada gambar 4.1. Nah, gambar 4.1 tersebut merupakan kegiatan bisnis spiritual. Untuk bagian paling atas itu ada ibadah atau good devotion. Bagian kiri itu alam lestari atau planet conservation. Bagian kanan yaitu ada masyarakat sejahtera atau prosperous society. Dan yang tengah itu merupakan bisnis atau profit. Saya Salsa Nuridaya, NPM 101, ingin melanjutkan materi presentasi yaitu mengenai pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder.
tanggung jawab manajemen. Dari sudut pandang pengelola perusahaan atau manajemen, dijumpai beberapa paradigma yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan. Dalam dunia akuntansi, wujud peran dan tanggung jawab manajemen ini tercermin dalam beberapa teori yang berkaitan dengan pemangku kepentingan. Menurut Schroeder 1998, paling tidak ada 6 teori pemangku kepentingan, yaitu 1. Teori kepemilikan atau proprietary theory, yang kedua, teori entitas atau entity theory, yang ketiga, teori dana atau fund theory, yang keempat, teori komando atau command theory, yang kelima, teori perusahaan atau enterprise theory, yang keenam, teori ekuitas sisa atau residual equity theory. Dalam teori komando, manajemen tidak lagi berorientasi kepada pemangku kepentingan di luar perusahaan, tetapi lebih melihat fungsi dirinya dalam mengendalikan perusahaan. Manajemen mulai berorientasi ke dalam, yaitu kepada unit-unit organisasi internal perusahaan. Manajemen mulai meminta pertanggungjawaban dari setiap unit organisasi yang ada di bawah komando atau kendalinya atas kewenangan yang didelegasikan kepada setiap unit organisasi dalam mengelola dana atau harta perusahaan yang dipercayakan kepada unit-unit organisasi tersebut. Selanjutnya, teori pemangku kepentingan. Menurut Lawrence, Weber, dan Bosch 2005, pemangku kepentingan atau stakeholder adalah semua pihak atau orang atau lembaga yang mempengaruhi keberadaan perusahaan dan atau dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Golongan-golongan pemangku kepentingan. Lawrence, Weber, dan Bosch membagi menjadi 2 golongan, yaitu 1. Pemangku kepentingan pasar atau market stakeholder, yang kedua, pemangku kepentingan non-pasar atau non-market stakeholder. Baron 2006 menggunakan istilah yang hampir sama, yaitu lingkungan pasar atau market environment dan lingkungan non-pasar atau non-market environment. Sedangkan Sonny Kraft membagi menjadi 2, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Selanjutnya, hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Kelompok primer adalah mereka yang mengadakan transaksi atau berinteraksi langsung dengan perusahaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggan, pemasok, pemodal atau pemegang saham, pemberi pinjaman seperti bank, perusahaan leasing, dan sebagainya, serta karyawan perusahaan. Kelompok sekunder adalah semua pemangku kepentingan yang tidak termasuk dalam kelompok primer tersebut. Mereka ini secara tidak langsung berinteraksi atau bertransaksi dengan perusahaan, tetapi kepentingan atau interest dan kekuatan atau power kelompok ini dapat saja mempengaruhi keberadaan perusahaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pemerintah, media massa, para aktivis lingkungan hidup, masyarakat di sekitar perusahaan, akademisi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hubungan tingkat kesadaran, teori etika, dan paradigma pengelolaan perusahaan. Hubungan tersebut ditunjukkan melalui tabel berikut. Tingkat kesadaran yang pertama yaitu kesadaran hewani, teori etika yaitu teori egoisme dan teori hak. Paradigma pengelolaan yang pertama yaitu paradigma kepemilikan. Sasaran perusahaan yaitu memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi pengelola yang sekaligus merangkap sebagai pemilik perusahaan. Paradigma yang kedua yaitu paradigma pemegang saham. Sasaran perusahaan yaitu pengelola atau manajemen sudah terpisah dari pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Sasaran perusahaan adalah memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi para pemegang saham. Tingkat kesadaran yang kedua yaitu kesadaran manusiawi. Teori etika yang pertama teori utilitarianisme, yang kedua teori keadilan, ketiga teori kewajiban, dan keempat teori keutamaan. Paradigma pengelolaan yang pertama yaitu paradigma ekuitas. Sasaran perusahaan, sasaran pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan dan keuntungan bagi para investor atau pemegang saham atau kreditur. Yang paradigma yang kedua, paradigma perusahaan. Sasaran pengelolaan perusahaan adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat atau semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Tingkat kesadaran yang ketiga yaitu kesadaran transendental. Teori etika yaitu teori teonom. Paradigma pengelolaan yaitu paradigma perusahaan tercerahkan.
sasaran perusahaan, yaitu tujuan pengelolaan perusahaan adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan melalui pengabdian tulus untuk kemakmuran bersama dan menjaga kelestarian alam. Selanjutnya yaitu analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Menyadari bahwa keberadaan perusahaan itu sangat ditentukan oleh para pemangku kepentingan, maka para eksekutif mulai menyadari pentingnya proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan dan analisis pemangku kepentingan. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan yaitu 1. Lakukan identifikasi semua pemangku kepentingan, baik nyata ataupun yang masih bersifat potensial. Yang kedua, cari tahu kepentingan atau interest dan kekuatan atau power setiap golongan pemangku kepentingan. Yang ketiga, cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan agar antar golongan pemangku kepentingan tersebut. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan 1. Pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar dari itu. Kedua, kalaupun ada pihak yang dirugikan, dampak kerugiannya hanya menimpa sesedikit mungkin pemangku kepentingan. Yang ketiga, keputusan yang diambil tidak membentur kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan. Selanjutnya yaitu kepentingan dan kekuasaan pemangku kepentingan kelompok primer, ditunjukkan pada tabel berikut. Pemangku kepentingan kelompok primer yang pertama yaitu pelanggan. Kepentingan memperoleh produk yang aman dan berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan, serta memperoleh pelayanan yang memuaskan. Kekuasaan membatalkan pesanan dan membeli dari pesaing, melakukan kampanye negatif tentang perusahaan. Pemangku kepentingan yang kedua yaitu pemasok. Kepentingan menerima pembayaran tepat waktu, memperoleh order secara teratur. Kekuasaan membatalkan atau memboikot order dan menjual kepada pesaing. Pemangku kepentingan yang ketiga yaitu pemodal. Yang pertama, pemegang saham. Kepentingan memperoleh dividen dan capital gain dari saham yang dimiliki. Kekuasaan tidak mau membeli saham perusahaan, memberhentikan para eksekutif perusahaan. Yang kedua, kreditur. Kepentingan memperoleh penerimaan bunga dan pengembalian pokok pinjaman sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kekuasaan tidak memberikan kredit, membatalkan, menarik, atau kembali pinjaman yang telah diberikan. Pemangku kepentingan yang keempat yaitu karyawan. Kepentingan memperoleh gaji atau upah yang wajar dan ada kepastian kelangsungan pekerjaan. Kekuasaan melakukan aksi unjuk rasa atau mogok kerja, pemaksaan kehendak melalui organisasi buruh yang ada. Selanjutnya, kepentingan dan kekuasaan pemangku kepentingan kelompok sekunder ditunjukkan pada tabel berikut. Pemangku kepentingan kelompok sekunder yang pertama yaitu pemerintah. Kepentingan mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, memperoleh pajak. Kekuasaan menutup atau menyegel perusahaan, mengeluarkan berbagai peraturan. Pemangku kepentingan yang kedua yaitu masyarakat. Kepentingan mengharapkan peran serta perusahaan dalam program kesejahteraan masyarakat, menjaga kesehatan lingkungan. Kekuasaan menekan pemerintah melalui unjuk rasa massal, melakukan aksi kekerasan. Pemangku kepentingan yang ketiga yaitu media massa. Kepentingan menginformasikan semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan isu etika, nilai-nilai, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Kekuasaan mempublikasikan berita negatif yang merusak citra perusahaan. Pemangku kepentingan yang keempat yaitu aktivis lingkungan. Kepentingan kepedulian terhadap pengaruh positif dan negatif dari tindakan perusahaan terhadap lingkungan hidup, HAM, dan sebagainya. Kekuasaan mengkampanyekan aksi boikot dengan mempengaruhi pemerintah, media massa, dan masyarakat, melobi pemerintah untuk membatasi atau melarang impor produk perusahaan tersebut bila merusak lingkungan hidup atau melanggar HAM. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR.
Berikut beberapa definisi dari CSR. Yang pertama, the World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Yang kedua, EU Green Paper on CSR mendefinisikan sebagai suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya, serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Yang ketiga, Magnan dan Farrell mendefinisikan sebagai suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan-keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Yang keempat, Abe Susanto mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun keluar perusahaan. Yang kelima, Elkington mendefinisikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi atau 3P, yaitu mencapai keuntungan atau profit bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat atau people, dan memelihara kelestarian alam atau bumi, planet. Selanjutnya, 3 fungsi perusahaan secara seimbang, yaitu yang pertama, fungsi ekonomis. Fungsi ini merupakan fungsi tradisional perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau profit bagi perusahaan, atau yang sebenarnya merupakan kepentingan pemilik perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial. Perusahaan menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusianya, yaitu para pemangku kepentingan atau people atau stakeholder, baik pemangku kepentingan primer maupun pemangku kepentingan sekunder. Selain itu, melalui fungsi ini, perusahaan berperan menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi alamiah. Perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam atau planet atau bumi. Perusahaan hanya merupakan salah satu elemen dalam sistem kehidupan di bumi ini. Bila bumi ini dirusak, maka seluruh bentuk kehidupan di bumi ini atau manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan akan terancam musnah. Selanjutnya, tingkat atau lingkup keterlibatan dalam CSR. Keberhasilan CSR dan cakupan program CSR yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran para pelaku bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada 3 tingkatan yang dimiliki oleh seseorang. Yang pertama yaitu tingkat kesadaran hewani, tingkat kesadaran manusiawi, dan tingkat kesadaran transendal. Mereka yang masih berkeberatan dengan program CSR ini dapat dikatakan bahwa mereka ini masih mempunyai tingkat kesadaran hewani dan menganut teori etika egoisme. Program CSR akan berjalan efektif bila para pihak yang terkait dalam bisnis atau oknum pengelola, pemerintah, dan masyarakat sudah mempunyai tingkat kesadaran manusiawi atau transendal, serta menganut teori-teori etika dalam koridor utilitarianisme, deontologi, keutamaan, dan teonom. Fondasi prinsip CSR ditunjukkan pada tabel berikut. Ciri-ciri yang pertama, definisi prinsip amal. Bisnis seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan. Prinsip pelayanan, sebagai agen publik, tindakan bisnis seharusnya mempertimbangkan semua kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan. Ciri-ciri yang kedua, tipe aktivitas. Prinsip amal, filantropi korporasi, tindakan sukarela untuk menunjang citra perusahaan. Prinsip pelayanan, mengakui adanya saling ketergantungan perusahaan dengan masyarakat, menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua ragam kelompok di masyarakat. Ciri-ciri yang ketiga yaitu contoh. Prinsip amal, mendirikan yayasan amal berinisiatif untuk menanggulangi masalah sosial, bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang memerlukan. Prinsip pelayanan, pribadi yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hukum, menggunakan pendekatan stakeholders dalam perencanaan strategis perusahaan.
Selanjutnya yaitu kontra terhadap CSR. Alasan-alasan yang menantang CSR yaitu yang pertama, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Yang kedua, perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Yang ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Yang keempat, tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Pro terhadap CSR. Alasan-alasan yang mendukung CSR yaitu yang pertama, kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang makin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, sumber daya alam yang makin terbatas. Ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang keempat, pertimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Yang kelima, bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yang berguna. Yang keenam, menciptakan keuntungan jangka panjang. Selanjutnya terdapat kasus, yaitu kasus Bulog untuk mengimplementasikan ekonomi Pancasila. Nah, di dalam kasus ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu salah satunya adalah setujukah Anda bahwa awal pembentukan Bulog sebenarnya merupakan salah satu wujud implementasi sistem ekonomi Pancasila. Nah, jelaskan jawaban Anda dengan menemukan ciri-ciri ekonomi Pancasila. Di sini kami menjawab, kami setuju. Awal mula dari pembentukan Bulog pada masa Orde Baru tidak lain adalah untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Perusahaan tersebut ditujukan untuk pemerataan kebutuhan pokok dari daerah surplus kebutuhan pokok ke daerah defisit kebutuhan pokok. Hal itu tentu menerapkan ciri-ciri dari ekonomi Pancasila, antara lain untuk keadilan dan kebersamaan masyarakat, hak dan kebebasan individu, serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 pada kasus. Mengapa peran Bulog saat ini tidak lagi dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar rakyat Indonesia? Hal tersebut dikarenakan Bulog tidak menjalankan etika bisnis dan profesi sesuai dengan fungsinya. Nah, berikut contoh kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Bulog. Nah, yang pertama yaitu ada korupsi impor sapi fiktif. Kasus yang terjadi pada tahun 2001 tersebut menyeret Direktur Utama Perum Bulog yaitu Wijonarko sebagai tersangka. Yang kedua, korupsi subsidi pangan rakyat miskin. Kasus ini terjadi pada tahun 1999. Menurut majalah Terus, pada tahun 2004, Akbar Tanjung merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang dipercaya untuk menyalurkan subsidi pangan rakyat miskin di Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena pada saat itu terjadi kemarau panjang dan sejumlah orang kekurangan pangan. Sebagai penyalur subsidi, ditunjuklah Yayasan Rodotul Jannah yang terletak di bilangan Jakarta Barat. Penyelidikan kemudian menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang dikatakan oleh Akbar dibantu dengan dana Bulog itu ternyata tak pernah menerima apapun. Yang ketiga, keterlambatan penyaluran Raskin Barak Banten pada tahun 2011 mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri sangat menyulitkan ekonomi keluarga miskin atau gaskin di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gambaran ketidakpedulian tersebut terlihat dari lambatnya Perum Bulog Drive Jawa Barat mengalokasikan beras untuk rakyat miskin kepada masyarakat yang menerima manfaat tersebut.
Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga dari kasus, menurut kelompok kami, keberadaan Bulog masih harus dipertahankan karena melihat dari 3 tujuan pokok pembentukan Bulog yang dapat menyejahterakan rakyat tanpa terkecuali. Akan tetapi, harus terdapat reformasi di dalam tubuh organisasi dan pemimpin organisasi, sehingga Bulog dapat menjadi organisasi yang sesuai dengan 3 tujuan pokok pembentukannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.